tapi harus ya dia maju. Jadi pada mulanya adalah firman. Tahu itu Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Firman itu apa? Kata-kata Allah tuh. Ya tuh kata Allah tuh firman Allah tuh kan. Allah berkata, berfirman. Nah, jadi firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Enggak Allah pun kata tuh. Ini artinya beta yang paham Tritunggal dari sisi mana, tapi firman itu sudah ada bersama Allah dan di Allah. Kemudian di ayat tadi 14 dia bilang firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus tuh. Nah, firman yang tadi tuh kata-kata Allah itu dia menjadi buku, bukan di buku tapi dia menjadi manusia. Manusia Yesus tuh. Ini berarti bukan dua pribadi, katanya nih. Ini Allah pun kata nih. Yang dia kasih keluar nih, dia menjadi daging, menjadi manusia. Dan dia pada mulanya dengan Allah. Ini karena Allah pun kata berarti pada mulanya dengan Allah. Dia Allah, Allah pun kata kok. Nah, dia sekarang menjadi manusia. Berarti bukan dua, tapi satu cuma Allah itu kata tuh. Yang jadi manusia, Yesus. Ini ketemu hampir tunggal dari situ. Jadi bukan tiga oknum, tapi satu. Oknum Allah saja. Tapi itu yang dia pun kata tuh yang berwujud manusia tuh, yang menjadi manusia. Nah, saya kira itu yang perlu kita lihat. Kita kasih contoh di situ dulu. Yang kedua, nanti baca di itu kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 40, tolong dibaca dulu, itu terlalu panjang. Tapi kita baca saja yang di muka-muka saja. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Itu panjang gitu. Judul Pentakosta yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu yang kita pakai dengan bahasa kita. Kita yang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui